Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Febriani. Saya mahasiswa dari Prodi Sejarah Peradaban Islam di Setiabudi Riyadil Ulum. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mula-mula Rasulullah mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi kepada sanak keluarganya. Sedikit demi sedikit, jangkauan dakwahnya diperluas hingga ke kerabat dan tetangganya. Kemudian, setelah turun perintah Allah, maka Rasulullah mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah secara luas dan terang-terangan. Banyak penduduk Mekah yang menantang dan memusuhi dakwah Rasulullah pada masa-masa awal. Ada banyak alasan dan motif yang mendasari mengapa mereka tidak mau menerima Islam, mulai dari masalah teologi, kedudukan sosial, pengaruh hingga masalah ekonomi. Mereka khawatir jika masuk Islam maka apa yang mereka miliki itu akan lenyap. Mereka juga menunjukkan permusuhan yang nyata pada masa-masa awal Islam. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menghentikan dakwah Islam yang dibawa Rasulullah. Mulai dari penyiksaan, ancaman, pembunuhan, hingga tawaran harta benda, supaya telah dilakukan kafir Mekah. Namun tidak berhasil. Rasulullah tetap saja mendakwahkan Islam di Mekah hingga 13 tahun lamanya, meski nyawanya dan nyawa umatnya menjadi taruhannya. Lantas, apa saja yang didakwakan Rasulullah selama 13 tahun di Mekah? Rasulullah menekankan pada sisi kepercayaan. Selama berdakwah di Mekah, ada dua sisi kepercayaan yang menjadi titik berat Rasulullah. Pertama, kepercayaan tentang keesaan Allah. Pada saat itu, masyarakat Arab dijangkiti penyakit syirik. Mereka tidak lagi menyembah Allah yang satu sebagaimana yang diajarkan Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi, mereka menyembah banyak berhala. Jadi, mereka menyembah apa yang mereka buat sendiri. Memang, ada orang yang menyembah Allah yang satu atau disebut dengan Hanif. Salah satu strategi Rasulullah ketika menyerukan tauhid kepada masyarakat Mekah adalah dengan mengajak mereka untuk memperhatikan alam raya dan keteraturannya. Merujuk pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 22, Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa kalau seandainya di dunia dan langit ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya tentu hancur berantakan. Sementara untuk mengajak mereka meninggalkan sesembahannya, Rasulullah mengingatkan bahwa berhala mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Kedua, kepercayaan hari akhirat. Selama di Mekah, materi lain yang ditekankan Rasulullah adalah soal hari kiamat, kebangkitan manusia setelah kematian, dan hisab atau pertanggungjawaban amal selama hidup di dunia. Di dalam dakwahnya, Rasulullah menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kebangkitan setelah kematian dan hari kiamat. Namun, kafir Mekah tetap tidak mau percaya. Mereka malah menuntut Nabi Muhammad SAW agar menghidupkan kembali nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Mereka juga menuntut untuk diberitahu tentang kedatangan hari kiamat. Mereka mengajukan bukti-bukti yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Di antara orang yang tidak percaya akan hari kebangkitan adalah Ubay bin Khalaf dan Al-Ash bin Wa'il. Mereka berkeyakinan bahwa kebangkitan setelah kematian adalah sesuatu yang tidak logis dan menganggap hal itu khayalan belaka. Bagi mereka, kehidupan hanya di dunia ini saja. Di samping dua hal di atas, ajakan untuk berbudi pekerti luhur dan membantu yang lemah juga menjadi materi yang ditekankan Rasulullah selama berdakwah di Mekah. Itulah materi ajaran yang menjadi inti dari dakwah Rasulullah di Mekah. Penolakan dan penentangan tidak membuat Rasulullah mundur dan berhenti untuk mendakwahkan Islam di masyarakat Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.